Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nanda Prayuda. Jadi sekarang kita akan membahas tentang salah satu satuan di kimia, yaitu satuan persen. Sudah tidak asing lagi ya. Dan satuan persen ini juga masih banyak digunakan sebagai satuan yang ada di kimia ya. Pada video sebelumnya kita menggunakan satuan persen pada penentuan kadar air dan kadar abu. Jadi sebenarnya apa itu satuan persen dalam ilmu kimia? Baik, langsung saja kita lihat. Jadi satuan persen dalam ilmu kimia itu ada 3 ya. Persen berat per berat, persen volume per volume, dan persen berat per volume. Untuk persen berat per berat itu artinya kan adalah gram pelarut per gram larutan itu dikali 100%. Bisa dilihat di rumusnya, kita ikuti ya. Kita ikuti. Jadi ini 3 rumus umum untuk menentukan satuan persen. Nah, jadi untuk menentukan satuan persen selain kita menggunakan 3 rumus ini, lalu kita lihat pada rumus kadar air. Kadar air, berat air per berat sampel kali 100%. Kadar abu, berat abu per berat sampel dikali 100%. Jadi sebetulnya rumus kadar ini bisa kita artikan seperti apa ya? Perbandingan antara cuplikan dengan jumlah seluruhnya. Itu dikali 100%. Oke, untuk perhitungan dan rumusnya ini juga tidak terlalu sulit ya. Oke, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal nomor 1. Berapa kadar air dalam kacang hijau jika 2 gram kacang hijau diperoleh bobot kehilangan airnya 0,1010 gram. Oh, ini perhitungannya mudah ya, seperti perhitungan kadar air. Kita cari kadar air sama dengan berat air per berat sampel dikali 100% sama dengan 0,1010 gram dibagi 2 gram dikali 100%. Gram-gram habis, sisa 100%. Ya kan? Kita operasikan, satu yang sisanya itu persen. Kemudian kita dapat di sini hasilnya 5,05%. Oke. Mudah ya. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Berapa kadar etanol di dalam larutan A jika didestilasi pada 78 derajat Celcius diperoleh hasil destilasinya 46 mili. Nah, soal nomor 2 ini mulai sedikit nalar. Kan di dalam larutan A kita tidak tahu larutan A ini berisi apa. Yang jelas di dalam larutan A itu didestilasi pada suhu 78 derajat Celcius itu terdapat hasil destilasi. Etanol menguap pada suhu 78 derajat Celcius. Nah, larutan A ini kita ketahui ya bahwasanya tidak ada titik didihnya yang lebih rendah dari 78 derajat Celcius. Jadi pas kita melakukan destilasi pada 78 derajat Celcius yang menguap itu adalah etanol dan hasil destilasi itu merupakan etanol ya. Oke, lalu kita cari volume, berarti kita di sini nih mendapatkan volume etanolnya 46 ya. 46. Sementara sampelnya kita dapat 160 mili. Kemudian dikali dengan 100% ya. Ini kan persen volume per volume. Berarti kita dapat 76,67%. Seperti itu, mudah. Cuma diperlukan sedikit nalar. Oke, kita lanjut kepada soal nomor 3. Hasil sintesis NaCl diperoleh 10,10 gram. Berapa gram natrium yang terkandung di dalam NaCl? Dan berapa persen Na yang terkandung dalam NaCl. Jadi untuk soal nomor 3 ini ada 2 yang ditanya ya. Yang ditanya berapa gram, kemudian berapa persen. Nah, untuk mencari gram kita bisa menggunakan rumus persen ini, tetapi 100% itu kita rubah dengan yang telah diketahui. Di sini kita telah mengetahui gram NaCl ya. Yang akan kita cari di sini merupakan gram Na. Yang kita ketahui gram NaCl. Lalu kita masukkan cuplikannya, antara cuplikan dengan seluruhnya. Itu kita dapat pengkalinya yaitu gram NaCl. Berarti apa yang akan kita bandingkan di sini? Jadi di sini yang akan kita bandingkan cuplikan dengan seluruhnya itu merupakan AR per MR ya. AR per MR di sini bisa kita bandingkan. Berarti kita menggunakan rumus bahwasanya gram Na di dalam NaCl itu sama dengan ARNA per mRNaCl itu dikali gram NaCl. Kita masukin rumusnya, kita dapat berarti 23 gram per mol dibagi 58,5 gram per mol, itu kita kali 10,10 gram.
gram per mol habis, sisa satuannya yaitu gram, kita dapat 3,971 gram. Oke, kemudian kita lihat berapa persen Na yang terkandung dalam NaCl. Nah, untuk Na yang terkandung dalam NaCl mudah juga ya, kita memasukin rumusnya bahwasanya kadar Na sama dengan berat Na per berat NaCl dikali 100% sama dengan 3,971 gram dibagi 10,10 gram dikali 100%, kita dapatnya 39,3%. Semisalnya nomor 3, kita tidak ada diminta untuk mencari berapa berat Na yang terkandung, tetapi kita di sini meminta langsung misalnya kepada berapa persen Na yang terkandung. Berarti kita langsung bisa memasuki rumusnya. Rumus yang bisa kita pakai yaitu kadar Na sama dengan ARNA per mRNaCl dikali 100% sama dengan 23 per 58,5 dikali 100%. Itu kita dapat 39,3% juga. Hasilnya sama ya, cuma rumus yang berbeda namun tujuannya tetap sama. Oke. Jadi seperti ini cara menghitung suatu konsentrasi ya. Kita mencari di sini satuannya persen. Jadi 1% ini memang banyak juga dipakai di lapangan seperti kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar karbohidrat, kadar serat kasar. Nah ya seperti itu. Semoga bermanfaat. Jika ada teman-teman yang kurang setuju dengan pendapat dari aku, kita bisa berdiskusi di kolom komentar, forum diskusi di kolom komentar. Jika ada teman-teman yang berbeda pendapat atau ingin bertanya atau memiliki pendapat sendiri atau merasa pendapat aku kurang tepat, karena kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar mendukung channel ini untuk tetap bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.